prestasi yang sesungguhnya itu kalau kamu bisa bikin rating bagus, bisa bikin share rating bagus, itu prestasi. Panggung sandiwara yang terbongkar. Dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh badai kontroversi yang melanda panggung megah Dangdut Akademi 7. Tasya, sang juara yang kini berada di pusaran kritik, dituding hanya besar karena sokongan televisi semata, bukan karena cinta tulus dari penggemar yang nyata. Publik mulai mempertanyakan etika dan sikapnya yang dianggap terlalu tinggi hati setelah menggenggam piala kemenangan. Kabar burung mengenai pendukung gaib yang menyokong posisinya kian santar terdengar, memicu amarah dari mereka yang merasa dikhianati oleh sistem. Ketegangan memuncak saat setiap gerak-geriknya dinilai sebagai akting belaka, sebuah drama yang dirancang untuk memikat simpati, namun kini justru berbalik menjadi senjata makan tuan. Apakah ini awal dari runtuhnya citra sang juara yang selama ini dipuja-puja oleh layar kaca? Semua mata kini tertuju pada sosoknya yang dinilai mulai sombong. Amukan sang diva Dewi Persik. Suasana semakin memanas ketika Dewi Persik, sang diva yang dikenal vokal, tak lagi mampu membendung amarahnya melihat pola tingkah Tasya di balik layar. Dengan kalimat yang menghujam tajam, DP meluapkan segala kekecewaannya atas sikap Tasya yang dianggap tidak tahu terima kasih dan penuh dengan kedengkian. Jangan pernah sombong jika hatimu penuh dengan rasa syirik dan suka membanding-bandingkan, tegas sang diva dengan nada yang menggetarkan. Perseteruan ini bukan sekedar bumbu panggung, melainkan sebuah ledakan emosi dari seorang senior yang melihat ketidaktulusan dalam diri pendatang baru. DP mengingatkan bahwa jika ingin dihargai, maka seseorang harus bisa menghargai orang lain terlebih dahulu. Namun, Tasya justru dianggap memancing keributan dengan kata-kata yang menyakitkan, membuat suasana di belakang panggung menjadi medan perang yang penuh dengan ketegangan yang amat nyata. Tragedi rating dan fakta pahit. Kenyataan pahit akhirnya terkuak saat Indosiar merilis ulang rating performa para peserta Top 5 Dangdut Akademi 7 di bulan April. Hasilnya sungguh di luar dugaan dan menghancurkan harga diri sang juara bertahan. Tasya, yang selama ini dibanggakan sebagai pemenang utama, secara mengejutkan hanya mampu bertengger di peringkat ke-14. Posisi yang sangat rendah ini menjadi bukti otentik bahwa popularitasnya di atas kertas tidak sejalan dengan minat penonton yang sebenarnya. Sementara itu, Mila justru melesat jauh di posisi ke-15, menunjukkan persaingan yang tidak sehat dan penuh kejanggalan. Bagaimana mungkin seorang juara satu kalah telak dalam urusan daya tarik penonton dibandingkan peserta lainnya? Fenomena ini memicu spekulasi bahwa gelar juara yang diraih Tasya hanyalah sebuah anomali rating yang dipaksakan, sebuah angka yang tidak mampu membohongi selera masyarakat luas yang mencari kualitas vokal yang asli. Drama pingsan dan kualitas palsu. Publik kini mulai mencibir narasi berkualitas yang sering dilekatkan pada sosok Tasya, terutama mengingat serangkaian aksi dramatisnya yang kerap pingsan di atas panggung. Banyak netizen yang tertawa sinis melihat bagaimana teknik vokal yang sering ngos-ngosan justru dipuji setinggi langit oleh para juri yang dianggap bias. Apakah ini yang dinamakan kualitas? Sesak napas di tengah lagu tapi tetap dipuja? Kritik pedas pun mengalir deras di media sosial. Sorotan tajam tertuju pada inkonsistensi penilaian yang terjadi, di mana drama lebih dihargai daripada kestabilan suara. Penonton merasa dipermainkan oleh tontonan yang lebih mementingkan aspek teatrikal daripada kemurnian seni dangdut. Tasya kini dicap sebagai juara drama, sebuah label menyakitkan yang melekat erat seiring dengan banyaknya bukti rekaman yang menunjukkan kelemahannya dalam penguasaan panggung yang sesungguhnya tanpa bantuan gimmick. Luka April yang terpendam. Di sisi lain, hati publik hancur berkeping-keping saat mengenang momen tragis tersenggolnya April di babak Grand Final. Bukan soal kekalahan angka yang membuat air mata jatuh, melainkan perjuangan April yang luar biasa saat menahan tangis agar tidak tumpah di depan kamera. Kekuatan wanita ini dalam menyembunyikan rasa sakitnya menjadi pemandangan yang paling menyayat hati sepanjang sejarah kompetisi ini. Presenter TV host. April harus menerima kenyataan pahit tersingkir hanya karena kalah dalam urusan virtual gift. Sebuah sistem yang dianggap tidak adil bagi talenta sejati. Meski hatinya hancur, ia tetap berdiri tegak, menunjukkan kelasnya sebagai seorang petarung yang bermartabat. Ketulusan April dalam menerima kekalahan yang dipaksakan ini justru membuatnya memenangkan hati jutaan orang yang merasa bahwa dialah juara yang sesungguhnya di mata rakyat.
Bukan dia yang menang karena sokongan dana dari balik layar yang misterius. Dari air mata menuju cahaya. Kini, sebuah kabar bahagia datang dari saluran WhatsApp pribadi April yang membuat para penggemarnya menitikkan air mata haru. April mengunggah momen saat ia berbelanja di Mall Central Park, sebuah pencapaian sederhana namun sangat berarti bagi hidupnya. Dulu, untuk sekedar membeli makanan pun ia harus memutar otak berkali-kali, memastikan apakah uangnya cukup untuk hari esok. Namun sekarang, berkat doa dan dukungan tulus dari para fans, ia akhirnya bisa memetik buah manis dari perjuangannya yang penuh peluh. Masya Allah, bangga bisa beli apa yang Aping mau tanpa harus merasa takut lagi, tulisnya dengan penuh syukur. Transformasi kehidupan April ini menjadi tamparan keras bagi mereka yang hanya mengandalkan kemewahan instan. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan April adalah bukti nyata bahwa kerendahan hati dan kerja keras akan membawa seseorang menuju puncak kesuksesan yang berkah dan abadi. Kesombongan yang membakar citra. Kontras yang mencolok terlihat jelas saat Tasya melakukan show kemenangan di kampung halamannya di Tangerang. Alih-alih merangkul penggemar dengan hangat, ia justru terlihat sibuk memamerkan piala emasnya dengan gaya yang dianggap sombong oleh banyak netizen. Tindakannya membawa-bawa trofi tersebut kemana-mana dinilai sebagai bentuk pamer kekuatan yang berlebihan dan kurang peka terhadap perasaan peserta lain yang lebih layak. Kritik pun berdatangan, menyebut bahwa kemenangan tidak seharusnya mengubah seseorang menjadi sosok yang angkuh. Asya seolah ingin membuktikan bahwa dialah yang terhebat, namun justru sikap itulah yang membuatnya semakin jauh dari hati masyarakat. Publik menilai bahwa trofi hanyalah benda mati, namun sikap dan perilaku setelah kemenangan adalah ujian yang sesungguhnya. Sayangnya, dalam ujian karakter ini, Tasya dianggap telah gagal total dan kehilangan simpati dari mereka yang dulu mungkin sempat mendukungnya. Permainan virtual gift yang licin. Misteri di balik virtual gift yang melambungkan nama-nama tertentu mulai dibongkar oleh para pengamat industri hiburan. Banyak yang merasa aneh dengan peraturan yang seolah berubah-ubah sesuai dengan kepentingan penyelenggara. Jika peserta yang tidak diharapkan mendapatkan poin tinggi, aturan seolah dicari-cari kesalahannya agar bisa diulang. Namun jika peserta emas yang menduduki posisi puncak, segalanya berjalan mulus tanpa hambatan. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para pengirim virtual gift yang telah mengorbankan uang mereka demi mendukung idola sejati. Bahkan di belakang panggung, kabarnya terjadi perdebatan sengit antara pihak manajemen dan juri mengenai keputusan ini. Kalian yang punya TV, kalian yang mengatur segalanya. Menjadi sindiran pedas bagi ketidakadilan ini. Para pendukung merasa dikhianati oleh sistem yang lebih mementingkan keuntungan finansial daripada melahirkan bintang dangdut yang benar-benar berkualitas vokal tinggi. Pengakuan dari para maestro seni. Meskipun April tidak menyebut gelar juara pertama, pengakuan dari para maestro musik Indonesia menjadi bukti bahwa kualitasnya tidak terbantahkan. Bunda Rita Sugiharto dan Mak K secara terang-terangan menyatakan jatuh cinta pada karakter suara dan ketahanan vokal April yang luar biasa. Tak ketinggalan, Rina Nose pun mengakui bahwa setiap nada yang dikeluarkan April memiliki rasa yang mampu menembus relung jiwa. Gilang Diaga bahkan berseloroh bahwa menonton penampilan April satu kali tidak akan pernah cukup, karena suaranya memiliki efek candu yang membuat siapapun ingin terus mendengarnya. Nafasnya yang panjang dan ketulusannya dalam berteman menjadikannya sosok yang sangat dicintai oleh rekan sejawat. Pengakuan dari para ahli ini jauh lebih berharga daripada piala manapun, karena ini menyangkut pengakuan atas bakat murni yang tidak bisa dibeli dengan virtual gift atau pengaruh kekuasaan televisi manapun di negeri ini. Gugatan kepada sang penyelenggara. Sebuah pertanyaan besar kini menggantung di udara, ditujukan langsung kepada Indosiar. Mengapa kalian begitu tega terhadap April? Semua orang, mulai dari dewan juri, kru, hingga band pengiring sebenarnya sadar bahwa secara vokal, April lah yang paling layak menjadi juara pertama. Ketidakadilan ini meninggalkan luka yang sulit sembuh bagi para pencinta musik dangdut yang merindukan kejujuran dalam sebuah kompetisi. Publik sulit untuk berpindah hati dari sosok April yang rendah hati dan bersuara emas, ke sosok juara yang penuh kontroversi. Perbedaan sikap yang sangat kontras antara Tasya dan April menjadi sorotan utama. Yang satu sibuk memamerkan kemenangannya, sementara yang lain sibuk membenahi hidup dengan penuh kesederhanaan. Pada akhirnya, masyarakat telah menjatuhkan vonisnya sendiri. Kemenangan sejati bukanlah soal siapa yang memegang piala, melainkan siapa yang paling dicintai karena kebaikan hatinya dan kejujuran bakatnya.